Mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'aluma wa ta'alima wa tadhakura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal khitha ala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa tilalata ala khairi ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa sawabihi wa husnil khatimah ma'alutfi wal afiyah wa solahil akibah ila hadratina bil mustafa rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala alihi wa sahbihi wa ulama ila amin wal qura'i makhlisina alimatil mustahidin wa mufassirin wa muhadisin wa sadatin nasubiyatul muhaqiqin wa jami' ahli dhalika mutabarah wal fuqaha wal ma'arifina bil syari'ana makanu wa awliya'ina ta'ala wal malaikati wal masyayikhina khususan al-imam Abbas al-Ansari wa imam Abbas al-Mutri semasa Abdullah Muhammadin subhanahu wa ta'ala semasa Ibrahim al-Bajiri semasa Ibrahim al-Dasaki semasa Muhammad Nawawi dan malbantani semasa Muhammad bimatarat sama oleh Mahfud atau Musim Hasim Masyarif al-Quran sebagai Salam mati atau Muslim Kahabab sebagai Pencari sebagai maksum Nika Muhammad sebagai Muhammad Asma bin Muhammad Rustan wa usulihim wa furuhim Allah yafillahum yarhamuhum wa yu'li darajatihim bil jannah wa yanfa'ana bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa barakatihim bidin wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kenapa? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala lanal imana wal islam tariqan ilaihi wasabila wa aqama lana ala ma'rifatihi burhanan wa atihan wa ta'lillah wa ba'asa ilaina sayyidana Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam rahmatalana wa mutammiman limakarimul akhlaqi wa rasulah. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi tahirin wa ashabil mujahidin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik lana Ramadan. Amin amin ya rabbal alamin. Amma ba'du qala mu'alifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa barakatihi fid dharaini. Yaiku rukun Islam lan iman lan ihsan. Alhamdulillah kita pada malam hari ini sampai kepada pembahasan selanjutnya setelah kita ketahui bahwa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu utusan Allah. Maka ada yang disampaikan dan disampaikan kepada siapa, yaitu yang disampaikan adalah ilmu syariat tarekat hakikat yang mana isinya rukun Islam dan iman dan ihsan. Jadi kemarin kan sudah diterangkan bahwa ada namanya ilmu syariat, berarti memahami tentang syariat. Syariat berkaitan dengan isinya hukum syar'i kan wajib, sunnah, haram, makruh, mubah. Tentunya ilmu tarekohnya itu menjalankannya, tarekoh itu menjalankan dengan beserta ilmunya atau dengan syarat rukunnya. Hakikat itu ilmu hakikat berarti ngerti tujuannya atau ngerti yang sebenarnya bahwa kita bisa melaksanakan syariat itu karena mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti dicontohkan kemarin sholat itu kan syariatnya aqimis sholat, dirikanlah sholat, itu hukumnya wajib, sholat 5 waktu. Ilmu tarekat ya sebagaimana menjalankannya dengan memenuhi syarat dan rukunnya.
hakikatnya ya kita bisa menjalankan sholat karena mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka setiap rukun Islam, iman, ihsan itu tetap satu persatu ya ada syariatnya, ada tarekatnya, ada hakikatnya, tapi tidak perlu diperpanjang. Karena sudah dicontohkan satu cukup dengan contoh sholat. Nah, kita ya mestinya kan yaitu rukun Islam, iman, ihsan, maka kita ya setidaknya harus hafal, tahu bahwa arkanu Islam utawi piro-piro rukun Islam iku satun limo syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Apa loh? Tiap rukun ya mesti ono torekoh, apa syariatnya, ada torekohnya, ada hakikatnya. Tentunya ada syarat rukunnya semua, ada batal sahnya, bagaimana caranya bersyahadat, bagaimana caranya sholat, zakat, puasa, haji. Nah juga rukun iman, begitu juga rukun iman, arkanul iman, iku sitatun 6. Jadi 6 apa saja? Amanu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhir qadari khairihi syarrihi minallahi ta'ala. Nah, itu apa? Rukun iman ya ada 6. Apa saja? Iman kepada Allah, iman kepada utusan, iman kepada malaikat-malaikatnya Allah, iman kepada utusan-utusan Allah, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada utusan-utusan Allah, iman kepada yaumil akhir, iman kepada bahwa ketentuan baik buruk itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dihafal. Itu juga ada cara-caranya, ada syariatnya, ada tarekatnya, hakikatnya. Terus ihsan, ihsan ya bagus lah, ihsan. Maka al-ihsan huwa antak budallah ka anaka tarahu fa ilam yakun tarahu fa innahu yaraka. Karena diterjemahkan bahasa sini, antak budallah artinya engkau, apabila engkau itu beribadah, maka seakan-akan melihat kepada Allah. Fa ilam yakun tarahu, apabila tidak seperti itu, maka fa'inahu yaraka, maksudnya Allah melihat kepada engkau. Ini makna terjemahan, tapi kadang makna yang pas lagi ada di dalam maknanya yang jelas, yaitu antak budallah ka anaka tarahu wa yastaghfiru fa'inahu yaraka. Jadi kamu ibadah kepada Allah seakan-akan melihat kepada Allah, itu berarti ibadahnya mengenal Allah. Maksudnya ma'rifatilah yang sebagaimana yang diperintahkan syariat, awal wajibin alal insani ma'rifatul ilahi istiqoni. Jadi ibadah itu harus kenal yang diibadahi, karena khola daripada Imam Ghazali, iku la tahsihul ibadah illa ba'da ma'rifatil ma'bud. Jadi tidak sah ibadah seseorang kecuali sudah mengenal yang disembah atau yang diibadahi. Itu nah, maksudnya ka'ana kata rohu itu berarti kan makrifat, tapi makrifat secara syariat, tapi ilmi, bahwa syariat pada Allah yaitu maksudnya apa? Makrifat itu ya mengenal sifat-sifat Allah, yang wajib, yang mustahil, dan yang jaiz, seperti itu. Terus bahasanya kok kalau tidak bisa, bukan seperti itu tadi. Dan setelah kita kan sudah ma'rifat kepada Allah, setiap peribadatan kita itu harus bisa menghadirkan bahwa Allah itu melihat kepada engkau, kau kasih. Berarti menghadirkan wa yastadiru fa innahu yaraka. Jadi
dan menghadirkan bahwa Allah itu melihat kepadamu. Berarti bisa menghadirkan Allah, maksudnya menghadirkan Allah melihat. Kita itu dilihat Allah. Kalau ibadah itu merasa tahu bahwa aku dilihat Allah, maka ya ibadahnya akan busuk kan, seperti itu. Itu ihsan. Memang ihsan kan ada di dalam hadis, bahkan termaktub di dalam hadis Arba'in Nawawi, itu dikatakan hadis Jibril. Karena apa? Pada suatu hari itu namanya asbabul wurud. Daripada hadis itu, Rasulullah sedang berkumpul dengan para sahabatnya, terus datang seorang laki-laki yang bersih, putih, klimis, jadi tidak kelihatan lelah atau lesuh atau perjalanan jauh. Jadi tampan. Terus menghampiri Rasul. Terus duduk di depan Rasul dan bertanya kepada Rasul, "Mahwa Islam?" Al-Islam wa antasyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, qimi sholata zakah, saum Ramadan, haji baitul haram, man istata'a sabilillah. Jadi rukun Islam, apa nama Islam? Islam itu ya syahadat, ya sholat, ya zakat, ya puasa, ya haji. Terus yang tanya itu, pemudanya tambahan itu mengatakan sodakta ya Rasulullah. Benar engkau ya Rasulullah. Benar ke ya Allah. Tanya lagi, mahwa iman? Al iman huwa amanu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wa bil yaumil akhir qadari khairi wa syarri minallah. Sodakta ya Rasulullah. Benar engkau ya Rasulullah. Terus tanya, mahwa ihsan wa anta budallah ka annaka tarahu fa illam yakun tarahu fa innahu yaraka. Sodakta. Yang terakhir tanyanya, mata sa'ah ya Rasulullah, kapan kiamat? Rasulullah menjawab, yang bertanya dah tahu, mengetahui. Sing takon sebetulnya takon sing ngerti. Terus pemuda itu pergi meninggalkan Rasul. Maka setelah itu Rasul bertanya kepada para sahabatnya, tahukah kalian siapa tadi yang datang? Ya orang ngerti ya. Allahu a'lam wa rasulih. Saya ngerti ya Gusti Allah dan utusan Allah. Tapi yang datang adalah malaikat Jibril yang mengajarkan agama kepada kalian. Nanti tak ke Rasul ini maksudnya mengajari para sahabat. Maka jadinya rukun Islam, iman dan ihsan itu dari hadis saya. Nah, berarti kita memahami tentang terus ridho ingsun dipangerani pangeran Allah. Nah, terus diteruskan dengan di dalam kitab itu bahwa setelahnya dengan disebutkan ridho ingsun dipangerani pangeran Allah. Benar kok? Akulah wes radi tu billahi robban. Nah, berarti ridho itu apa sih? Jadi kok makna ridho pada Allah, makna ridho pada kita itu berbeda sebetulnya. Ridho nek pada Allah maknanya apa? Ridho pada kita maknanya apa? Kan seperti itu. Maka kita diridhoi Allah, kita ridho kepada Allah. Radhiyallahu an berarti diridhoi Allah, wa radu anhu berarti ridho kepada Allah, kan seperti itu. Para sahabat kan, para sahabat apa ya? Mesti dengan radhiyallahu an ya. Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, aja. Apa nanti kemudian radhiyallahu an wa radu anhu. Jadi ridho Allah juga ridho kepada Allah. Nah sekarang maknanya apakah ridho nang Gusti Allah dan pada kita apa sama? Pada kita raditu, aku ridho sama, ya tentunya berbeda. Nah kita kan gampang ridho menerima saya. Nerima ingsun, nerima ingsun. Ridho ingsun, nerima udah kenal. Terima tapi tidak sekedar menerima, sebetulnya ridho itu bisa dikatakan ya lega hatinya atau bombong cara Jawa. Jadi bombong di pangeran itu bombong lega. Nerima atau lega ya. Bombong
Nah, cara Indonesia lega. Lega bombong. Nah, kalau ridho pada Allah ya tentu berbeda. Allah makna ridho pada Allah itu antara amr dan irodah muafik, kecocokan antara perintah dan kehendak. Jadi Allah perintah dan Allah menghendaki itu namanya diridhoi Allah. Umpama Allah perintah iman, orang itu dikehendaki iman, dikehendaki dijadikan sana oh. Jadi nek dikehendaki Allah berarti titik Allah. Oh, tak bingung. Berarti karena sesuatu yang dikehendaki mesti terjadi, irodahki mesti terjadi bakal apa yang masya Allahu kana wa malam yasya lam yakun. Apa-apa yang dikehendaki Allah pasti terjadi. Yang tidak dikehendaki pasti tidak terjadi. Nah, terus kabeh sampean rasa wedi wong pak ngancam mau tetep nek Gusti orang ngersake mboten saged. Pomone wis barate wong padha berkumpul kabeh, bahkan sing jos-jos kos-kos kumpul padha istighosah upamane kuwi untuk menolak kehendak Allah tidak akan bisa. Begitu juga orang berkumpul semua untuk menjadikan sesuatu yang tidak dikehendaki Allah tidak akan bisa. Apa kalau Pak Opo pun jalur kan tidak bisa. Sampai dikatakan bahwa seandainya orang itu berkumpul semua ditambah jin di sana loh, untuk mengangkat sebutir pasir tok rakeh. Sebutir pasir itu tidak akan mampu untuk mengangkat wong kumpul tidak akan mampu mengangkat sebutir pasir kecuali dikehendaki Allah. Nah, Allah tidak menghendaki ra bisa apa menurut gegem loh. Sak butir ke siji sak ler. Jadi ya mau waktu ke dia kalau menang lagi neng kono. Sebetulnya kalau Allah tidak menghendaki tidak terjadi. Maka kan bisa dikatakan memang sengaran namanya apa? Amr dan irodah itu lata lazim. Ora lazim iki maksudnya bisa pisah. Nek lazim ora bisa pisah. Jadi belum tentu yang diamr itu di irodah, belum tentu yang diperintah itu dikehendaki. Memang ada orang sekelompok orang namanya Mu'tazilah. Itu pokoknya apa yang diperintah ya Allah menghendaki. Allah menghendaki apa yang diperintahkan. Maka orang Mu'tazilah mengatakan bahwa Allah itu hanya menjadikan yang baik. Yang tidak baik dijadikan diri sendiri. Itu orang Mu'tazilah. Orang Mu'tazilah. Contohnya bagaimana ada orang itu dikehendaki diperintah iman, dikehendaki iman. Contohnya siapa? Contohnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Sayyidina Abu Bakar Siddiq itu diperintah iman, dikehendaki iman. Nah, namanya diridhoni. Sing diridhoni kok. Ada yang diperintah iman tapi tidak dikehendaki iman. Ya apa? Fir'aun, Haman, Qarun dan sebagainya kan. Orang diperintah iman tapi tidak dikehendaki iman. Ada yang tidak diperintah iman tapi dikehendaki. Ya bolak-balik kok kono. Tidak diperintah iman tapi dikehendaki maksudnya ya ora dikehendaki iman, diperintahnya iman tapi tidak dikehendaki iman. Ya pada baik ya Firaun apa kan perintah iman tapi ya tidak dikehendaki. Nanti seperti itu. Itu contoh-contoh. Makanya sing namanya perintah dan irodah itu tidak lazim kan. Nyatanya seperti itu sih. Wong kan diperintah pada iman, ono sing iman, ono sing ora kan. Ono sing dikehendaki, ono sing ora. Ono sing tidak diperintah kafir tapi dikehendaki kafir yang seperti itu. Itu namanya ridho pada Allah Subhanahu wa taala sebenarnya itu contoh bab iman. Tentu ridho kita ada iman. Pada semuanya sebetulnya apa yang diperintah terus kok Gusti Allah ndadekake atau menghendaki berarti kita diridhoi Gusti Allah. Cocok sembarangan. Mong karo pomon nang pojokan sorot gedang kopi.
Sing penting diridhoni Gusti Allah. Ya ora iso. Maksud karo main remi. Ya apa? Karo mendem ngene wis sapa sing penting Gusti Allah ya ora iso tutu gon-gone. Kok cocok keliru-keliru sih ya. Kata-kata lari dak kepek kita nek dak kita kan ya sing jelas secara singkat nek kanggo pahami ya pokoke kita menerima bombong mbuh kuwi pahit mbuh kuwi manis mbuh kuwi akeh mbuh kuwi sithik mbuh susah mbuh seneng tetep kita ridho karo Gusti Allah. Maksud ridho ki aja luru pangeran sak liyane Allah. Lan kadang-kadang melarat sak luru sak liyane Allah ono. Mak luru ngulon, ngetan, ngalor. Ora ridho berarti kan digawe melarat luru pangeran meneh. Pangerane Dewi lanjar ubrus meneh. Ono mong dagang-dagang bocah kopi. Heeh. Kadang bawa dodol luru pangeran liya. Tuku centong iki 15 juta. Ngono sing kon. Tuku cok ngepasi tambah sedeke yo. Pak dodol bakso centonge tuku nang kulon kuwi. Ono sing kok. Cok ngepasi pas Gusti ngersake kaya ngono dadi yo. Lagi malah bahaya. Nek ora dadi cok mari. Arep itu wong nyupang ki. Wong nyupang. Kuwi kan nek dadi cok malah ora mari ya tambah sirik bahaya. Tapi nek ora dadi cok tobat ta mulih. Oke ya. Oh, mending cok sadar kuwi. Tapi nek dadi yakin terus aku sugih dan nyupang sugih moko. Percayane kok ngono ya sirik hukume. Menyekutukan Tuhan. Akan akhirnya ridho ya, tapi memang dari perjalanan ridho itu tidak cukup dengan hanya ungkapan atau ya apa namanya ujuk-ujuk muncul ridho, tidak bisa seperti itu. Itu biasanya dengan ridho pertama wong bombong menerima apa adanya itu biasanya itu karena apa didasari dengan cinta. Akhirnya itu gambaran tok kita bisa borong lah pokoknya iki diomong pengen ridho kudu cinta karo sing diridho. Jadi cinta dulu. Seseorang itu apabila sebagai gambaran mencintai sesuatu itu nanti sudah tidak melihat daripada nilai pemberiannya. Sing sapa sih? Wah, undaanku ngono ki. Senenge apa dikai kenang-kenangan sing didol rapayu pe disimpen jaluk kancane entuk dituku pira entuk ora. Padahal didol rapayu mangawur rapayu ono sih bangsa mbuh cedera mata. Kenang-kenangan sih. Nek nang kuwi nek nang bosone kendaan dah. Tapi nek bangsa nanggon keutamaan pone kita kan Kiai Gedi atau Habib Gedi memberi sesuatu padahal kan ya kadang-kadang ke bekas wae. Oh, Habib Gedi padahal ya nek didol rapayu sama sarunge ku wis rusak sih. Ya kuwi tandane katene seneng ki yo sudah tidak melihat kepada nilai pemberiannya ndak sama sekali. Sing iso apa? Aku zaman cuma saiki berapa tahun zaman biak-biak saya seneng. Zaman biak ki zaman Soeharto pomone ki sampean dikai piagam motok setas cilik ki. Seneng ora pantes. Ya kuwi zaman mata kedah piagam. Ada didol apa iki kamu? Iki ngono wis. Dadi arane ridho ki cinta. Nek cinta bisa cinta ya bisa Allah ya bisa ridho karena ridho kita. Nek zaman ora cinta kon ridho angel lepor. Mesti bicara enak waduh. Rugih tapi medhit terus ana apa bicara ngomong bae omong terus kamu sengit kangen. Itu omong apa ya ora iso kok. Nah, pokoke epik kok. Maka jangan sampai kita meleh-meleh ke Gusti Allah. Nek wong ngeluh ki berarti meleh ke. Wong koyo mun ras seneng malah kan. Nek ana meleh ke ini semene tok gitu. Melarat diwadulke. Miskin menene. Lara diwadulke lara terus. Waduh. Lah waduh berarti kan meleh-meleh ke Gusti Allah. Meleh ke bahasa Indonesia apa sih meleh ke? Angel loh. Hati kaya ya malah ya sebut paham apa dia malah ke wah kok kamu enggak ini Siti Otok kaya ora melas
Jadi kayak wadul iki padha wadul. Wadul kan nek wadul apik ya ora apa-apa sih ya wadule ora apik maksudnya lho wadul sing ora apik. Itu ngeluh kan ora apik ya wadule ya. Hmm. Nah sing kena ya apa namanya cinta. Nah, cinta insya Allah ya bisa ridho. Nah terus cinta itu tidak hasil begitu saja juga. Nah, cinta itu biasanya gandengannya loh. Gandengannya cinta ada kata pepatah mengatakan tak kenal tak cinta, tak kenal tak sayang kan seperti itu. Tapi memang apa namanya faktanya kayak kui nek biasanya wong cinta itu berdasarkan kenal. Sampean kon cinta karo wong wadon bareng kurang kenal kita wis seneng karo kae ora si apa Hindun. Lah bilang beliau pernah buru kok. Mestinya kayak ngono. Mak buruh juga. Nek cara bahasanya dari mana datangnya cinta? Dari sawah kok turun ke kali kok. Dari mata turun ke hati. Ya memang ya bisa-bisa saja sih mas dari mata ini berarti pengenalan. Mengenal dulu maka wah jadi timbul cinta. Lain orang kenal nusa cinta. Ya betul banget. Cinta dengan Allah ya harus mengenal Allah. Kalau tidak mengenal Allah nanti tidak cinta Allah. Makanya sebetulnya kan dalam syariat itu sudah dimudahkan diawali dengan wajib untuk mengenal Allah, wajib mengenal utusan Allah. Jadi ma'rifatullah wa ma'rifati rasul itu hukumnya wajib ain. Itu paling utama, wajib yang pertama sebelum wajib-wajib lainnya. Jadi yang wajib dikenal adalah mengenal kepada Tuhan, pangeran. Terus mengenal kepada utusan Tuhan, Rasul. Maka yang jelas nek ridho karo Gusti Allah ya orang ngeluh lah. Ngeluh ki ya sama dengan tidak ridho. Ngeluh sudah bombong oh. Ngaku kotos. Dan juga satu mengeluh keduanya nek wis ridho di pangeran Allah jangan mencari Tuhan selain. Sampai dikatakan kamu tidak ridho kepadaku Allah Ta'ala kan mengatakan bahwa kalau tidak ridho maka carilah meroban siwa. Jadi pangeran selain aku kan kayak ngono. Lah ono pura. Ora bisa. Ora beda ngomongake nang kono, Bang. Gusti Allah. Apabila kamu tidak ridho dengan pemberianku, maka keluar dari kerajaanku. Wede kelawar. Nah, ono wong kan pertanyaan kira-kira Gusti Allah kuwasa apa ora? Ngetokke makhluke kok atau hambanya atau makhluknya itu dari kerajaannya dari nek kerajaan keraton atau keratonnya mampu pura kuasa pura Gusti Allah ngetokke dek keratone Gusti Allah kira-kira kuasa pura angel kok dari itu ngomong kuasa ki yo ora bener ngomong ora kuasa ya ora bener kan angel loh. Masa Gusti Allah kuasa bener oh, tapi nek kuasa ora bener meneh. Lah apa ada keraton atau kerajaan selain kerajaan Tuhan? Ada. Kerajaan itu hanya kerajaan Tuhan tok. Semua tegak atas kekuasaan Allah. Metu tek kuasa bisa. Wong keraton ki mau Gusti Allah tok. Orang sing biyo kan kuasa makanya mustahil ana wong kok metu saking keratone Gusti Allah bakal. Orang mustahil ana wong ora butuh karo Gusti Allah mustahil loh. Mesti butuh kabeh makhluk. Maka semua itu kerajaan yang milik Allah. Allah yang merajai seluruh alam, Rabbul Alamin. Tuhan semesta alam. Pangeran. Jadi orang ono keraton bahasan keraton ke bisa tepuan kerajaan kekuasaan no. Jadi tidak bisa keluar ya mustahil tidak akan terjadi ada sesuatu keluar dari kerajaan Tuhan. Ya mencari Tuhan lagi sebetulnya tidak bisa sih sebetulnya Tuhan itu hanya Allah. Cuma kan makanya cara bahasanya dalam syariat orang yang mencari Tuhan lagi itu yang syirik kan. Maksudnya seperti nyupang. Nyupang itu berarti kan mengeranke saliyane Gusti Allah kan. Wong sing gawe sugih ki Gusti Allah lah kok meyakini ada selain Allah menjadikan sugih lho kowe arane mengeranke saliyane Gusti Allah.
Berarti ora ridho karo pangeran tuh. Pangeran nang aku Pak Lur pangeran. Nanti sing jos ke. Pangeran sing jos pangeran jobro-jobro. So ngawur oh. Enggak boleh tidak. Makanya kita dipelajari suci ya. Tapi insya Allah harus kenal ya lambat laun kok. Memang apa semua berjalan itu berdasarkan ilmu. Seandainya tidak ada ilmu ya praktek kesulitan karena ilmu itu teori. Teori di mana ono sing ngomong kene iku ora teori-teorinan langsung ngamal ya angel. Ngamal kurang teori ora iso. Nanti rusak parah, fatal tambahan pengin dandan motor. Orang duwe teori praktek, ya malah tambah rusak lah tambah bener. Apa mau rusak apa ke? Ini tak dandani orang duwe ilmu nih bre. Ya rusak, mending tambah rusak. Mau sakjane udah dibuka, kui dandani gampang kan no. Mau buka lah tambah parah, silakan dandani. Lah kabel cilik-cilik kan anak masih kok. Angel kok langsung kebuka kan rusak. Nah buka arah bisa. Ini contohnya kayak gue. Jadi semua dengan ilmu. Seperti yang dikatakan Imam Syafi'i radhiyallahu an itu bahwa man aroda dunia fa alaihi bi ilmi, wa man aroda akhirah fa alaihi bi ilmi, wa man aroda huma fa alaihi ma bi ilmi. Jadi sapa wong sing menghendaki sukses dunia dengan ilmu. Akhirat juga dengan ilmu, keduanya dengan ilmu. Nek pengen sukses nang kono. Nanti urusan dunia ada ilmu ya rusak. Akhirat dengan ilmu ora asal akhirat pokoknya. Sebetulnya Gusti Allah ngerti lah, Gusti Allah ngerti ya sing ngomong ngerti sapa. Kan nanti kandhane angel kowe salat ku mbok sing bener, belajar. Salat ki nek lakukan itu salat rasa. Sah kok rasa tuh Gusti Allah ora kowe. Kandhane angel por. Mune rasa ki ya sing Gusti Allah ora tek menungso, emang angel ya kowe. Gusti Allah kan maha tahu. Tuhan maha tahu. Tuhan itu tidak tidur. Ditambah-tambah rakawan sing gampang mburus tok. Tidak tidur malaikat tidak tidur loh. Kan ngomong mbuh dipadake malaikat. Itu kan orang ngerti nek sing ngesahke Gusti Allah ya pancen. Aran wong cuma wong paham kok kira paham dadi ngomong sing bumbung ngaji angel. Padahal nek ora sah monggo Gusti Allah berarti monggo syariat. Kudune belajar dan saya sholat dengan memahami syarat rukunnya. Kan kayak ngono. Itu berarti menurut Allah sah kowe. Lah sampean berarti ya sah menurut Gusti Allah. Berarti menurut awakmu dhewe kowe kata kowe utuh Gusti Allah. Ngomong tuh mbuh-mbuh. Jangan sampai kita tidak ridho apalagi mengingkari kufur nikmat mengingkari nikmat Allah. Padahal nikmat kita itu banyak sekali lah. Kita menghitung tidak sanggup, turun nilainya diuangkan. Sama di toko motornya 100 juta untuk berah. Ya nanti ya. Jantung, itu mah timnya wes agak apa melarang-larang sebenarnya. Yang tuh pengen kerungu nambah ke juta-jutaan sama kerungu biasa atau bener orang dikai duit sediluk pes butuh apa temen tuh payah. Nah kan orang ngerti loh nikmat sing akeh sih. Kan nikmat ini banyak sekali sebetulnya, tapi sekarang gara-gara orang tidak memahami, tidak mau tafakur berpikir, maka dengan tidak ada kaya mono ora dituruti nafsune lah. Jadi pemberiannya tidak pas dengan nafsunya. Paling sejauh tok pomone mung ora ndek duit dah gampange kok. Iku nikmat yang 99 ilang kabeh. Ya Allah wong urip wong temenan dunya ora bersyukur belas. Padahal yo salian duit kan akeh men ora ditung. Semua ora seblaku priye bayangno. Pengin mlaku sama seblaku biar apa meneh ngentut. Ngentut sama iso ditingentut tetep sak pore kowe. Ngentut to. Merasa ngontot tembak itu larangnya por itu seperti itu. Maka kita ridho tuh maka nak kenal ridho sendiri. Ridho itu berdasarkan kenal. Nek kenal rasa ridho. Kenal karena dikenal itu yang betul-betul istimewa lah.
Jadi kenal tidak cinta, pasti cinta. Nang kegambaran gini, sampan masalah makhluk sendiri, sampan nemu wong sing apike pur sebab ya pasti sampan temen kan, lha ketok gampang. Lah apa mah Gusti Allah ora ana bandingane kan. Sampai dikatakan bahwa besok ki orang swarga ki nikmat yang terbesar adalah melihat kepada Allah. Itu paling nikmat yang terbesar. Terus tidak enson di Gusti kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti wa Muhammadin nabiyah wa rasulah. Jadi ridho kepada bahwa Kanjeng Nabi Muhammad itu jadi utusannya Allah. Jadi ridho marang Kanjeng Nabi, nek Kanjeng Nabi ya mestine wong bombong, maka menerima apa-apa sing teko saking Kanjeng Nabi. Wis kok di bawah syariatnya, apa di sing diperintahke, di sing dilarang kabeh diridoni, dibombong-bombongan nemen. Sampai kita maka apa-apa sing saking Kanjeng Nabi kita kudu ridho. Kudu menerima. Nek ora menerima berarti kan hukumnya ya berarti murtad cara bahasan. Murtad kafir karena tidak menerima. Wong kadang-kadang omongan karena tidak tahu urusannya wong nek kata-kata yang membahayakan kadang-kadang begini. Saking sengite karo wong cok sengit karo si fulan. Wah senajan sing ngongkon Kanjeng Nabi. Nyongkon njaluk ngapura kok ora gelem, iku murtad nalika. Tapi kena nolak perintah Nabi, walaupun kan ngomong kok tapi nek Gusti Allah, bon Kanjeng Nabi kongkon ora tak lakoni ya padha bae. Utawa Gusti Allah kongkon ora tak lakoni ya padha bae murtad hukume. Nah, tapi nek memang ora nglakoni tapi ora nentang ya ora tetep ora murtad tapi dosa. Malah salat nang ambuh. Ayo so angkal kerja males kalau kesoran. Maka tapi nerima bahwa wajib perintah Gusti Allah. Itu tidak sampai murtad. Itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tidak seperti akidah paham lain ada mengatakan wong nek maksiat yo kafir, meninggal salat kafir. Nah, kita harusnya diklarifikasi meninggalnya itu angas ndak, meninggalkan sholatnya kalau nentang ya kufur murtad, tapi kalau tidak menentang apa mau kok sekedar bahasa males sebenarnya kok itu dosa selama masih meyakini bahwa meninggalkan sholat hukumnya dosa, bahwa ini sholat itu hukumnya wajib kan seperti itu. Maka kalau tidak menjalankan yang seperti itu tidak sampai murtad. Nah, kau popai kita jadi idolakan Rasulullah kan kau ya. Jadi ya putune mek ping apa-apa sing dek Kanjeng Nabi kita ridho, bahwa Kanjeng Nabi Muhammad itu jadi utusane Allah. Maka ridhone apa ya kaya mau kuwi nek ora kenal rasa ridho, maksudnya iki kan sampean ngerti nek Muhammad bin Abdillah ini kan nek ridho berarti kan betul-betul tahu bahwa Muhammad bin Abdillah itu utusan Allah. Nah mestinya jangan sampai kita tidak memahami sifat-sifat utusan, karena kita bisa mengatakan utusan karena tahu bahwa Muhammad bin Abdillah itu bersifat dengan Rasul. Bersifat Rasul ya apa aja ya wajibnya sedik amanah tabek patona mustahilnya kidip hianat kisman balada jaisnya wukul arodil basyar ya kan seperti itu berarti mas nerimo yang Kanjeng Nabi gitu Rasul karena apa subutur risalah Rasul jadi tetap sifat utusan pada semua Rasul. Nek Rasul mesti persifatan Rasul nah, sifat Rasul dinamakan risalah jadi nek orang bersifat Rasul ya itu Rasul. Dan ngomong bersifatan wong. Nah, wedhus itu wong bone kok kowe. Sama ngomong di keler karena persifatan keler terusnya apa saja kamu menyebut sesuatu mesti sifatnya. Kok contoh gelas lha ku sifatnya gelas sih bener bone. Andre ya ono. Iku beda. Jadi intinya dari kita ya betul-betul mengakui maka putusan Allah ya kita harus beriman kepada Rasul. Karena menerima apa-apa yang datang dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam.
Ida engson di agama Islam agama kang luweh cecek bener. Ridho agama Islam bombong wah sampai dadi wong Islam bombong ora apa sumpah wangel dadi wong Islam aku kupo. Bombong ki konsekuensi loh Mas Pak. Ridho kan konsekuensinya itu buktinya dari ridhonya mengaplikasikannya bagaimana. Ridho ki mestine ridho ya tidak mengeluh, ridho ki ya tidak membenarkan agama lain. Sampai walaupun kadang-kadang kita sulitnya gini, orang-orang kan itu karena anak-anak ada namanya toleransi, ada intoleran dan sebagainya, kan ketika coba lu kadang-kadang, padahal kita tetap harus memahami bahwa Islam itu agama yang diridhoi Allah. Jadi selain Islam itu tidak diridhoi berarti tidak benar kan? Sampai wong sing ridho maring agama saliyane Islam ya dadi kafir kan kaya ngono. Ridho karo kafir, ridho maksiat ya dadi maksiat, hukumnya seperti itu. Nah, kan kita kudu bombong, upamane kan kita tidak kok nek dadi negara Islam ibate engko dadi niki ora toleran kira kaya ngono. Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kan di kota Madinah dia sebagai raja atau sebagai presidennya pemimpin. Itu kan di situ juga ada orang Yahudi, orang Nasrani dan sebagainya, orang kafir lah. Gitu. Tetapi kan dilindungi oleh Rasul. Orang kok dibunuh dan sebagainya selama tidak memusuhi kafir-kafir namanya kafir dilmi ya. Tapi nek kafir dimusuhi kan harbi gitu diperangi. Karena dia memerangi juga diperangi. Kan Islam itu sudah benar-benar ajaran Rasul itu toleransi benar-benar. Jadi tidak kok nek di Islam engko wong Pak ngegul-gulune wong kafir ora kok kuwi apa Pak ngkontekke Pak itu tidak ada seperti itu ndak. Itu Islam sebenarnya Islam sing rusak ya ono bae sih, tapi kan berarti bukan Islam senenge bangsa ngebong-ngebong terus dan sebagainya kan. Nah nek ora ini kan enggak. Jadi tetap apabila pamane ono kita negara kita itu jadi negara Islam ojo nganti nolak maksudnya ora kok kudu dadi kan ora wong kabeh minallah tapi jangan sampai ora ridho sampai menolak kan ridho berarti kan padahal kita wong Islam senenge nemen sih wong dadi negara Islam itu terbaik orang yang bukan tetap terlindungi Islam itu seperti itu jangan takut orang Islam Pak rusak enggak ada terbukti sih Islam enggak masalah tapi coba nah Islami minoritas ya dikuyok-kuyok terus dipotong banyak sih terjadi nih kalau nonton YouTube ya kayak YouTube nih TV ya nanti di TV sih malah di TV di YouTube sih banyak semua senang dia wong Islam dibanteni ya tangkono agak Islam enggak karena apa tentunya ya terbaik aturan Islam aturan Islam yang mana mau mbak tuh setengah jadi bajingan ya warga Islam mau wedi engko nek malah potong tangane tapi pikirin baru kok kuwi ya ndak nang ngono ati kita hati-hati maksudnya loh jangan sampai engko di ngono aku Muhammad terus dikelah-kelah yang penting bukan Islam ya harus apik saya setuju kok bae aja nolak walaupun sih kita kan ora wong kuwi kan berapa kuwi nek dadi Islam diperangi ke pemaruk ya kaya ngono tetap nek dadi Islam ya kita seneng mereka bombong maksudnya loh karena mau seneng karo Islam ya otomatis seneng karo aturane Islam iku tok berarti wong sing ora seneng aturan Islam berarti ora ridho karo Islam sedangkan inadina indallahil Islam berarti agama yang diridhoi adalah agama Islam kan kaya kuwi terus ridho ingsun di panutan kitab Quran nah, juga kita harus ridho dengan bahwa imam kita wama imam muka apa imam kalian imammu Al-Quran imani kan kau ya ngaku bulan tidak tahu nah step anutan kan kita dalikal kitab dalil mutakin ya jadi kitab Al-Quran hudalil mutakin petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa
Dadi nek wis ridho karo Quran ya ridho maring apa sing ana aturane nang Al-Quran. Dipompong aja. Nrimo pokoke walaupun kata ya ndak iso ya kelakoni. Cuma aja nganti nentang apa sing nang hukum-hukum Al-Quran no. Kan banyak sih nanti hukum-hukum apa nang Quran sing diharamake. Atang dikelah dadi orang alim. Yang penting kita nerima lah hukum-hukum Al-Quran diterima. Walaupun kadang kita belum bisa melaksanakan. Bisa melaksanakan apik meneh kan aku. Jadi aturan panutan kabeh nek pengin mlaku apa kabeh sono nang Quran walap tapi tidak jadi ditelan mentah-mentah juga. Memang sumber utama adalah Al-Quran. Tapi tidak bisa memahami Al-Quran tanpa syarah atau komentar daripada Al-Quran. Kita kan Al-Quran apa nang dalika kitab budalil mutakin kan. Kitab dalika itu apa ini itu. Lagi nang kono terasa ditelan mentah-mentah. Oh ya wong sekarang mana Qur'annya tidak seperti karena kita tidak bisa paham Quran tanpa ada yang memahamkan atau mensarai seperti hadis kan kok kowe. Jadi hadis itu mengkomentari Al-Quran atau menguraikan daripada Al-Quran. Karena yang paham Quran ya Rasul. Nek orang lewat Rasul bisa paham. Kenapa tidak bisa paham? Nanti kita akan tahu bahwa Al-Quran itu diturunkan oleh malaikat Jibril alaihi salam. Itu lafaz beserta makna. Berarti maknanya saja dikasihkan. Maksudnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, berarti Kanjeng Nabi Muhammad dia diturunkan maknanya sekalian ke makna. Maka yang tahu Kanjeng Nabi, lah sahabat tahunya dari Rasul. Nek ora belajar karo Rasul ya ora bisa ngerti Al-Qur'an. Maka Rasul menerangkan dengan nama lain adalah as-sunnah ya boleh ya atau hadis lah. Hadis. Hadis ke ucapan no. Ya sunnah masih banyak ke. Sunnah itu qauluhu fi'lu wa taqriru wa hamu itu sunnah qauluhu sunnah qaul sunnah af'al sunnah takrir dan sebagainya. Nah terus itu saja tidak bisa juga dengan asal-asalan. Padahal Quran terus mutasil dulu. Makanya kan kita tahu bahwa semua itu ada sanad kan, sanad berguru. Makanya tidak bisa langsung mana Qurannya, mana hadisnya. Orang makanya Ahlussunnah wal Jamaah tetap tidak hanya dengan Quran hadis. Maka nek mung Quran hadis itu berarti bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah itu bukan hanya Quran hadis. Maksudnya ada ijma, ada kias. Nanti seperti itu. Nanti sumber hukumnya Ahlussunnah apa sih? Ya Quran, hadis, ijma, kias. Bahkan menonjolnya pada ijma kiasnya. Yang menonjol pada ijma atau pada madhab. Ahlussunnah kan memakai madhab. Maka segala sesuatu itu melewati madhab itu ada yang memahami tentang syariat kan dari nakli. Maka seperti imam dalam bidang tauhid, Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari, Imam Abu Mansur Al-Maturidi dan imam fikihnya yaitu Imam Arba'ah, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali kan. Imam tasawufnya siapa? Imam Abu Qasim Al-Junaidi, Imam Junaid dan Imam Ghazali itu betul. Itu kalau Ahlussunnah mesti lewati kola imam. Ora qauluhu ta'ala qala Rasul jarang. Ora takok endi dalil Quran dia ora. Mesti nganggone kola imam. Karena apa? Yang bisa langsung yang memahami Al-Qur'an hadis itu para orang-orang yang benar-benar memahami. Pinter-pinter cerdas yang betul ilmune hafal Quran, hafal hadis, dalam bahasan komplit badik bayan ma'ani segalanya. Buat lagi Pak di Quran di terjemahan mengenai makna kan bursa baru ora iso datang Pak. Berarti nek pengen belajar Al-Quran paham karena Al-Quran itu memang dibaca sih bagus. Tapi intinya kan apa ya dipahami supaya kita bisa jalan dengan Al-Quran. Nah, terus bisa paham Al-Quran kan tentu seorang ulama besar-besar seperti imam. Makanya kita belajar dari imam-imam. Terus pokoknya kalau kini lagi
Nek pengen belajar Al-Quran, tentunya ya kita belajar ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu tasawuf itu tidak keluar dari Quran hadis. Cara kita tinggal ngemplok. Sumbernya dari Quran hadis semua. Nah, cuma sama nang jika Quran diwaca, terjemahannya salah tekstual. Nang kono istawa dimaknani duduk, nang kono yat dimaknani tangan. Oh, tangan. Tangan, tapi tangannya rapodo ya, tangan rapodo mau nggak Quran rapodo. Di tangan sandunya sing padha sapa? Ana apa ora? Rapodo kan? Ya rapodo kabeh, rapodo kabeh. Lah ngeten dan rapodo jare ora sanggup sithik jari. Ono sepodo dijari padha ora ono kan? Oh, untuk kekuasaan Allah Ta'ala kaya ngono. Lah aku sing dijari Gusti Allah nek ana tangane. Kan umbrus. Engko wajah di maknane rai. Aduh, rupa. Kan embus-embus. Tekstual itu bahaya. Nanti kalau ada banyak ayat-ayat mutasyabihat tentang orang pinter ya wes iso menyerupakan Allah dengan selainnya. Maka kita harane walaupun itu dengan kita imamnya itu Al-Quran, tapi tentunya kita bisanya paham Al-Quran tentu dari guru-guru kita sampai kepada imam. Tadi Quran itu nanti disarai dengan hadis-hadis ada belum begitu paham Quran hadis maka dengan ada ijma ada kias seperti itu, maka kita tinggal ngemplok oh kecorone salat kaya ngene, ke rukune salat, syaratnya salat, ke rukune puasa, ke rukune zakat, ke rukun haji kan kok gitu. Karena amal tanpa syarat rukun ya ora sah male. Yang kono lah sampean delok tek Quran dhewe ora makan di mau akimus shalah, cara-cara salate kan mesti delok Kanjeng Nabi kan sinaturi. Ya iya. Nah sampai temu Kanjeng Nabi mesti dari Kanjeng Nabi angel kan temu be ora maka dek wong sing temu karo Kanjeng Nabi. Jadi ora bisa jika Quran kok paham ora bisa. Mesti bersanad karena dek pusate iki dek malaikat Jibril ikut diturun itu bukan lafaz saja. Lafaznya beserta makna. Berarti makna kita malaikat Jibril. Ya tentunya tadi Allah Subhanahu wa taala hakikatnya seperti itu. Nah maka kalau ingin paham ya enggak, berarti sahabat tahu dari Rasulullah, tabiin dari sahabat, tabiin dari tabiin terus sampai sekarang sampai iman kayak ngomong. Iki berarti kita ridho maring raditu billah rabbah, Nabi Muhammadin nabiyah, wa bil islamatina, wa bi Qur'anil imama, wallahu a'lam bishawab. Ya Rabbana tarafna bi anana tarafna wa annana asrafna alana do asrafna fatub alaina taubah tagsili kulli haubah wastul lanal aurati wa amini raati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wasairil khilani wa kulli di mahabbah au jiratin au sahbah wal muslimina ajma amina rabbi asma fadlan wajuda mana la biktisabi minna bil mustafa rasuli nahda bikulli suli salla wa salam rabbi alaihi adal habi wa alihi wa sahbi adada dafsi suhbi walhamdulillah ilahi fil fati wa tanahi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.